Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan anak saya sendiri, Nurdi Arido, eh, dan teman saya, Radila Amelia, serta Riester Vera Sianipar. Di sini kami akan menjelaskan tentang proposal proyek kami terkait simulasi reduksi harmonisa untuk perbaikan THD dengan Sun Active Power Filter menggunakan software MATLAB. Oke, untuk selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Lester Vera Jennifer. Baiklah, saya akan menjelaskan terkait dari latar belakang kami melakukan simulasi ini, yaitu peningkatan kualitas daya sangat penting untuk memastikan kestabilan, keandalan, dan efisiensi operasional pada berbagai aplikasi industri dan komersial. Salah satu permasalahan utama yang dapat mengganggu kualitas daya listrik adalah adanya distorsi harmonisa. Harmonik dapat menyebabkan gangguan pada peralatan listrik, efisiensi yang rendah, pemanasan berlebih, bahkan kerusakan pada peralatan elektronik dan mesin industri. Harmonik pada sistem listrik umumnya dihasilkan oleh beban nonlinier seperti inverter, perangkat elektronika daya, motor induksi dengan kontrol kecepatan, dan peralatan lainnya yang berbasis switching. Total Harmonic Distortion atau THD adalah salah satu parameter utama yang digunakan untuk mengukur sejauh mana distorsi harmonisa pada sistem listrik. Nilai THD yang tinggi menunjukkan adanya gangguan harmonik yang signifikan, yang dapat berujung pada kerusakan perangkat, penurunan efisiensi sistem, dan peningkatan biaya operasional. Oleh karena itu, pengelolaan harmonisa dalam sistem sangat penting untuk memastikan kualitas daya yang optimal. Untuk mengatasi permasalahan harmonisa, berbagai metode mitigasi dapat diterapkan. Salah satunya adalah dengan menggunakan filter harmonisa. Filter ini dirancang untuk mengurangi atau menghilangkan komponen harmonik, sehingga mengurangi nilai THD dan memperbaiki kualitas daya. Filter harmonisa dapat berupa filter aktif, pasif, atau kombinasi dari keduanya yang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. MATLAB atau Matrix Laboratory adalah salah satu perangkat lunak simulasi yang banyak digunakan dalam perencanaan dan analisis sistem tenaga listrik. MATLAB memiliki kemampuan untuk mensimulasikan berbagai kondisi operasional, termasuk analisis harmonisa dan penerapan solusi mitigasi harmonisa seperti filter. Dengan menggunakan MATLAB, dapat dilakukan simulasi yang mendalam mengenai pengaruh penambahan filter harmonisa terhadap penurunan nilai THD. Tugas proyek ini bertujuan untuk menganalisis dan mensimulasikan perbaikan THD dengan Sun Active Power Filter menggunakan MATLAB. Dengan simulasi ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai dampak penerapan filter harmonisa terhadap kualitas daya, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengurangi dampak distorsi harmonik dalam sistem. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam makalah ini yaitu bagaimana cara mengurangi distorsi harmonisa pada sistem tenaga listrik dengan menerapkan filter aktif Sun menggunakan MATLAB. Yang kedua, sejauh mana penerapan filter aktif Sun dapat menurunkan nilai total harmonic distortion. Yang ketiga, pengaruh penggunaan filter aktif Sun terhadap kualitas daya dan efisiensi sistem tenaga listrik. Adapun yang menjadi tujuan penelitian simulasi perbaikan THD pada sistem dengan filter harmonisa berbasis MATLAB ini adalah yang pertama, mengembangkan simulasi pengurangan distorsi harmonisa pada sistem tenaga listrik menggunakan filter aktif Sun dengan perangkat lunak MATLAB. Yang kedua, menganalisis perubahan nilai THD sebelum dan sesudah pemasangan filter aktif Sun. Yang ketiga, mengevaluasi efektivitas filter aktif Sun dalam memperbaiki kualitas daya dan meningkatkan efisiensi sistem tenaga listrik. Batasan dalam penelitian ini mencakup yang pertama, penelitian ini terbatas mengenai penggunaan software MATLAB untuk simulasi perbaikan THD pada sistem dengan filter aktif Sun. Yang kedua, simulasi yang dilakukan dalam penelitian ini hanya akan menggunakan filter aktif Sun untuk mengurangi total harmonic distortion. Yang ketiga, berfokus pada analisis THD pada sistem
yang tidak dilengkapi filter aktifan, kemudian membandingkan penurunan THD setelah filter harmonisa diterapkan. Batasan ini ditetapkan agar pembahasan lebih fokus dan mendalam pada simulasi perbaikan THD dengan menggunakan MATLAB. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Radila Amelia. Untuk tinjauan kerusakannya yaitu ada kualitas daya, di mana kualitas daya listrik sangat dipengaruhi oleh beban tak seimbang dari sistem tenaga listrik. Kualitas daya ini ditentukan oleh pemadaman, faktor daya yang rendah, naik turun tegangan, tegangan tak seimbang, dan distorsi harmonisa saat kondisi steady state. Kemudian, daya dan faktor daya. Terdapat 3 besaran utama daya listrik, yaitu semu, nyata, dan reaktif. Daya sebagai hasil kali arus dan tegangan, sedangkan energi adalah daya dikalikan waktu dengan asumsi bahwa banyaknya aliran listrik per satuan waktu. Faktor daya adalah besaran sudut daya antara semu, daya nyata akibat perubahan daya reaktif. Selanjutnya ada harmonisa. Berdasarkan standar IEEE 519 tahun 1992, beban tak linear digolongkan atas 3 tipe peralatan, yaitu peralatan elektronika daya, pembangkit busur api, seperti arc furnace, fluorescent lamp, dan peralatan yang bersaturasi inti ferromagnetik, seperti transformator dan motor induksi. Standar IEC 6100 1990 harmonisa sebagai arus atau tegangan sinusoidal dengan kelipatan frekuensi sistem dari pasokan tenaga listrik untuk dioperasikan dalam frekuensi 50 Hz atau 60 Hz. Urutan orde harmonisa yaitu urutan positif, panas lebih pada konduktor, urutan negatif, torsi lawan pada motor listrik atau motor berlawanan arah putarnya, dan urutan 0 yaitu naiknya arus kontribusi pada kawat netral. Interaksi antara komponen gelombang lain dengan gelombang sinusoidal akibat beban tak linear disebut harmonisa, yang menyebabkan cacat gelombang. Kemudian komponen gelombang lain dengan frekuensi kelipatan integer dari komponen frekuensi fundamental disebut harmonisa. Menurut IEEE 512 1992, distorsi harmonisa tegangan bisa ditentukan oleh tegangan sistemnya sebagai batasan dan harmonisa arus ditentukan. ISC adalah arus hubung singkat pada point of common coupling, sedangkan IL adalah arus beban fundamental nominal. Distorsi pada point of common coupling yang mengakibatkan DC offset tidak dibenarkan, dan TDD merupakan maksimum harmonisa pada arus beban maksimum sistem tenaga listrik. Sementara perbandingan nilai RMS antara komponen arus harmonisa dengan arus beban demand maksimum disebut total demand distortion atau TDD. Pada saat beban penuh, THD dan TDD, maka TDD merupakan besarnya distorsi arus yang terjadi pada sistem tenaga listrik. THD yang dapat diterima jika bernilai kurang dari 5% dari tegangan atau arus fundamentalnya. Jika melebihi batas tersebut, maka alat elektronik tidak dapat digunakan. Sumber harmonisa terdiri dari alat dengan kondisi saturasi seperti transformator, mesin-mesin listrik, tanur busur listrik, power supply, dan magnetic ballast.
dan alat elektronika daya seperti tiristor, dioda, dan lain-lain. Harmonisa ini memiliki dampak jangka pendek dan jangka panjang. Dampak jangka pendeknya yaitu mengganggu alat-alat kontrol pada sistem elektronik, terjadinya kesalahan pada alat-alat ukur listrik yang mempunyai prinsip induksi magnetik, kemudian mengganggu alat pengaman pada sistem tenaga listrik atau pada mesin-mesin berputar. Selanjutnya, dampak jangka panjangnya yaitu panas pada kabel, pada mesin-mesin listrik, trafo, kapasitor, dan alat lainnya. Selanjutnya ada filter active shunt. Prinsip kerja dari filter active shunt itu yaitu mengkompensasi arus beban dengan cara yang sederhana, yaitu menyuntikkan arus harmonisa yang fasanya berbeda 1800 dengan yang dihasilkan beban, sehingga saling menghilangkan. Filter active shunt mendapatkan inputan dari sumber tegangan dan arus beban yang digunakan untuk memperoleh arus referensi harmonisa pada sistem kontrol. Teori daya aktif reaktif digunakan sebagai kontrol untuk mendapatkan arus referensi. Kemudian arus referensi ini akan digunakan untuk referensi pembangkit PWM yang akan dibandingkan dengan sinyal carrier yang akan menghasilkan pulsa. Pulsa tersebut digunakan untuk pemicu inverter, digunakan untuk membangkitkan gelombang arus filter untuk diinjeksikan ke dalam sistem jenis inverter yang digunakan untuk membangkitkan gelombang arus filter, yaitu VSI atau Voltage Source Inverter. Selanjutnya ada Voltage Source Inverter. VSI ini merupakan perangkat elektronika daya yang mempunyai definisi secara umum, yaitu suatu rangkaian yang digunakan untuk merubah sumber tegangan DC menjadi tegangan AC dengan menggunakan sumber tegangan DC. Salah satu perangkat elektronika daya yang digunakan pada VSI yaitu IGBT yang dibangkitkan oleh PWM yang dihasilkan oleh kendali histerisi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di bab 3 yaitu bab metodologi. Metode yang dilakukan dalam malam ini adalah DDD tentang pencarian materi dan jurnal-jurnal referensi yang terkait dengan sebuah penelitian. Stasi untuk menggunakan metode yang sesuai dengan implementasi sistem tenaga sehingga menghasilkan keluaran sesuai dengan tujuan. Ya. Lakukan pengukuran dan perencanaan program, simulasi perbaikan, meliputi analisis data hasil pengukuran tegangan arus serta frekuensi dan juga bentuk gelombang arus dan tegangan, spektrum harmonisa, dan desain program. Simulasi perbaikan THD ini dilakukan dengan menggunakan software MATLAB. Di bawah ini merupakan rangkaian simulasi sebelum pemasangan filter, yaitu simulasi pada tegangan 3 fasa dengan beban non-linear. Dan dari rangkaian ini nanti kami akan memasangkan filter untuk meredam THD yang dihasilkan dari beban non-linear pada rangkaian tersebut. Baik, mungkin itu saja dari pemaparan proyek rencana kami. Saya sudah tutup. Sekian dan terima kasih.